Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pengajian memahami atau mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan kemudahan dalam hidup kita di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu kalimah la ilaha illallah, hikmah kalimah la ilaha illallah. Kami ambilkan dari kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 267 dengan keterangan atau penjelasan sebagai berikut, yaitu kitab karangan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman atau Shahifah 267 dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil janaizi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Suatu bab di dalam masalah mayit dan siapa yang akhir kalamnya adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis nomor 1237. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Ahmadi bin Maimun haddatsana Wasil al-Ahdab anil Ma'mur bin Suwaidin an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata. Qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa. Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Musa bin Ismail. Sahabat Musa diceritakan oleh sahabat Mahdi bin Maimun. Sahabat Mahdi diceritakan oleh sahabat Wasil al-Ahdab yang sumbernya dari sahabat Ma'mur bin Suwaid yang sumbernya dari Abi Dzarin. Abi Dzarin berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku telah didatangi atau Tuhanku telah mendatangi kepadaku, kemudian Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi berita kepadaku, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah disenangkan oleh Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala berupa kabar atau berita siapa yang meninggal dari umatku, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umatku itu meninggal dalam keadaan ia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka umatku itu akan masuk surga. Kemudian saya yaitu Abi Dzarin bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun umatmu itu adalah orang yang zina atau orang yang mencuri, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, meskipun dia orang yang zina atau orang yang mencuri, maka karena dia itu adalah orang yang tidak musyrik, yang tidak syirik atau tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tetap masuk surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Hafs haddatsana Abi haddatsana A'mas haddatsana Syakik an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nara wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Umar bin Hafs. Sahabat Umar diceritakan oleh bapakku sahabat Umar, atau aku diceritakan oleh bapakku sendiri. Bapakku diceritakan oleh sahabat A'mas. Sahabat A'mas diceritakan oleh Syakik yang sumbernya dari Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang mati atau meninggal, ia adalah menyekutukan Allah atau musyrik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia adalah menyekutukan Allah, maka baginya ia akan masuk neraka. Dan saya sendiri juga berkata, siapa yang meninggal dunia, orang itu tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka ia akan masuk surga. Dengan demikian kita semua orang Islam ini sudah mempunyai tiket untuk bisa masuk surga, karena kita semua orang Islam ini adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Babul amri bittibail janaizi. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah anil Ash'ab qala sami'tu Muawiyah bin Suwaidin an ibni Muqarrin anil Barra radhiyallahu anhu qala amarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bittibail janaizi wa iyadatil maridi wa ijabati da'i wa nasril madhlumi wa ibraril qasami wa radis salami wa tashmitil atisi wa nahana an aniyatil fiddati wa khatamil dhabi wal hariri wa tibaji wal qassi wal istabraq. Artinya adalah bab perintah untuk yaitu bertakziah atau mengikuti seorang saudara kita yang meninggal dunia. Hadis nomor 1239. Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Abdul Walid. Abdul Walid diceritakan oleh Abu Walid berkata, saya diceritakan oleh sahabat Syu'bah yang sumbernya dari Ash'ab. Sahabat Ash'ab berkata, saya mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin yang sumbernya dari sahabat Barra radhiyallahu anhu. Sahabat Barra berkata, kami diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara, dan juga sebaliknya kami pun diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang dengan 7 perkara. 7 perkara yang kami diperintahkan oleh Rasulullah adalah, yang pertama adalah yaitu mengikuti orang yang meninggal dunia, atau namanya bahasanya atau takziah atau tasliyah. Apabila kita semua ada saudara kita yang meninggal dunia, maka kita semua difardukan fardu kifayah, yaitu kita semua bisa mendatangi untuk mendoakan atau sampai kepada menyolati, atau bisa sampai kepada mengubur, yaitu mengikuti jenazah atau mayit saudara kita yang meninggal dunia. Apabila kita semua bisa mendatangi orang yang meninggal dunia sampai mensolati, maka pahala kita yang takziah ini adalah mendapat pahala yaitu satu gunung Uhud, yaitu pahalanya besarnya atau beratnya seperti satu gunung Uhud. Begitu sebaliknya, apabila kita bisa takziah sampai mensolati, sampai kemudian mengiring jenazah sampai kuburan atau makbarah, maka kita mempunyai pahala, yaitu mendapat pahala 2 gunung Uhud, yaitu pahala yang beratnya atau besarnya adalah 2 gunung Uhud. Yang pertama adalah takziah, yang kedua iyadatul marid, yaitu menengok atau menjenguk orang sakit, membesuk saudara kita yang sakit, dibesuk, dibantu supaya apa? Supaya orang yang sakit ini hatinya yang susah menjadi tidak susah, dikurangi susahnya atau terkurangi susahnya. Kemudian keluarga juga ikut senang dengan saudara atau tetangga atau saudaranya bisa hadir, dapat mengikuti, yaitu dapat mendatangi pasien atau saudaranya yang sakit. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mengabulkan undangan atau mendatangi undangan. Undangan itu apakah walimatul arus, walimah nikah, keselamatan, dan seterusnya, hajatan yang sifatnya adalah kebutuhan tetangga atau saudara. Di situ kita mempunyai undangan atau kita diundang, maka kita wajib untuk bisa mendatangi. Apabila kita sebagai suami tidak bisa mendatangi, maka
juga wajib diwakilkan kepada istri, atau apabila istri tidak ada maka bisa diwakilkan kepada anak dan seterusnya, supaya untuk bisa menggugurkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan atau mendatangi undangan dari saudara kita. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat dari Nabi Muhammad SAW mewajibkan atau perintah kepada sahabat Barok, yang ini juga berlaku untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah menolong orang yang didolimi. Orang yang didolimi ini perlu kita tolong semampu kita, apakah itu dengan pemikiran, dengan langkah, dengan harta, dan seterusnya. Ini perlu juga dibantu orang yang didolimi. Itu adalah salah satu kewajiban orang Islam satu dengan orang Islam yang lain. Kemudian yang kelima, kewajiban yang kelima adalah membaguskan yaitu undian, dalam arti bagi seorang suami yang mempunyai istrinya adalah lebih dari satu, yaitu istrinya 2 sampai 3 sampai 4, ini supaya bisa adil, dibaguskan di antara undian istri satu dengan istri yang lain. Kemudian yang keenam, kewajiban Islam orang Islam yang keenam adalah menjawab salam. Menjawab salam ini adalah kewajiban. Kalau mengawali salam, kita mengawali salam itu adalah sifatnya sunat. Ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman kerja dan seterusnya, kita memulai salam. Memulai salamnya itu hukumnya adalah sunat, tetapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Tetapi dalam hal ini lebih utama mana antara mengawali salam dengan menjawab salam? Jawabnya adalah mengawali salam, memulai salam lebih utama daripada menjawab salam. Jadi di situ meskipun menjawab itu hukumnya wajib, artinya wajib di situ adalah kalah dengan sunat, karena di situ hukumnya adalah meskipun mengawali hukumnya sunat, mengawali salam hukumnya sunat, tapi mengawali salam itu lebih utama daripada menjawab salam. Kemudian yang ketujuh, kewajiban kita dengan orang Islam yang lain adalah tasmitil atis, yaitu mendoakan kepada orang yang bersin. Jadi kalau orang bersin itu alhamdulillah. Orang bersin, kalau kita bersin ini adalah kita menjawab alhamdulillah, karena bersin itu adalah bagian kenikmatan Allah. Bagaimana kalau kita bayangkan kita tidak bisa bersin, mau bersin tapi tidak keluar-keluar, itu susah. Dalam pikiran atau benak hati kita adalah susah. Ketika kita sudah bisa bersin, itu adalah plong, berarti itu sebuah kenikmatan. Apabila kita bersin itu, maka kita disunatkan yaitu menjawab alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengarkan juga kesunatan menjawab yarhamukallah. Segala puji bagi Allah, itu bagi orang yang bersin. Bagi orang yang menjawab itu kemudian mendoakan yarhamukallah, semoga kamu dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab juga oleh orang yang bersin tadi, yaitu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kamu semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membaikkan atau memberkahkan kepada keadaan kamu semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yaitu 7 perkara. Yang pertama adalah melarang menggunakan wadah dengan menggunakan emas, karena emas ini digunakan untuk kita semua ketika di akhirat. Emas itu ketika di dunia memang digunakan oleh non-Islam, orang-orang yang tidak Islam. Orang-orang yang tidak Islam memang berhak untuk menggunakan hidup di dunia, tapi kita orang Islam tidak punya hak atau tidak boleh menggunakan emas, wadah yang berasal dari emas. Wadah yang berasal dari emas itu nanti akan kita temukan ketika kita semua orang Islam berada di alam akhirat.
Di situ kita semua ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wadah-wadah makanan-makanan, minuman itu berasal dari emas dari surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah khatamid dzabi, yaitu ali-ali yang berasal dari emas. Ini bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan itu malah disunatkan. Yang mampu disunatkan dengan niatan yang baik untuk membahagiakan kepada si suaminya, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah ditunjukkan dengan membelikan yaitu ali-ali dari emas seorang istri kepada suami, itu malah lebih utama, lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah larangannya adalah wal hariri, memakai sutra, harim memakai sutra. Yang keempat adalah wadibaji, yaitu memakai sutra tibas, wal qasi wal istabraqi. Semuanya sama, ini jenis-jenis sutra tibas, sutra qasi, dan juga istabraq. Ini semuanya adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam ini harus hati-hati dengan menggunakan hukum yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari siksa kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.